Timnas Indonesia dalam beberapa tahun kebelakang hampir tak memiliki pelatih yang langgeng. Tingginya kasus pemecatan pelatih di Indonesia terjadi karena PSSI tak sabar dengan proses yang tengah dilakukan. Selain itu, desakan publik juga menjadi alasan utama seorang pelatih didepak dari jabatannya. Dua faktor itulah yang membuat posisi pelatih Timnas Indonesia menjadi kursi panas. Rise Football coba merangkum sosok pelatih yang terbilang singkat menukangi Timnas Indonesia. Yang pertama ada Simon McManamy. Simon McManamy ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia pada 20 Desember 2018. Berbekal pengalaman 2 musim menukangi Bayangkara FC, pelatih asal Skotlandia itu diharapkan mampu mendongkrak performa Timnas Indonesia. PSSI ketika itu memberikan target Simon McManamy mampu meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2022 atau minimal Piala AFC 2023. Berbagai persiapan kemudian dilakukan mulai dari pemusatan latihan di Bali hingga Australia. Dalam 3 laga uji coba, Timnas Indonesia meraih sekali kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Namun, cerita berbeda justru terjadi di event sesungguhnya. Timnas Indonesia babak belur di kualifikasi Piala Dunia 2022 karena menelan 4 kekalahan beruntun. PSSI akhirnya memecat Simon McManamy pada 6 November 2019. Yang kedua ada Neil Maizar. PSSI memberikan kepercayaan pada Neil Maizar untuk menukangi Timnas Indonesia pada 13 April 2012. Ketika itu, Timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF 2012. Sejumlah persiapan pun dilakukan dengan mengikuti Palestine International Cup hingga SCTP Cup. Akan tetapi, Timnas Indonesia tak menunjukkan performa maksimal dalam persiapan tersebut dengan rincian 2 kali kalah, sekali imbang, dan hanya sekali menang. Pada Piala AFF 2012, hasil yang ditakutkan pun terjadi. Timnas Indonesia tak mampu melaju ke semifinal karena hanya meraih sekali kemenangan, menelan sekali kekalahan, dan sekali imbang. Timnas Indonesia mengikuti kualifikasi Piala AFC 2015, namun pada laga perdana menghadapi Irak, Timnas Indonesia menyerah 0-1. Akibat kekalahan itu, PSSI memberhentikan Neil Maizar pada 27 Februari 2013. Yang ketiga ada Jackson F. Thiago. Jackson F. Thiago menukangi Timnas Indonesia pada 18 April 2013. Ketika itu, Jackson dipercaya untuk membantu Timnas Indonesia untuk bisa tampil di Piala AFC 2015. Debut Jackson F. Thiago bersama Timnas Indonesia menghadapi Belanda. Namun, perbedaan kualitas membuat Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 0-3 dari Timnas Belanda. Dalam laga persahabatan, Timnas Indonesia tampil mengesankan bersama Jackson F. Thiago. Tim Garuda ketika itu mampu mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 dan Kirgistan dengan skor 4-0. Timnas Indonesia mengimbangi Cina dengan skor 1-1 pada laga kualifikasi Piala AFC 2015. Akan tetapi, Cina berhasil membalas kekalahan 0-1 pada Timnas Indonesia ketika bermain di siang. Timnas Indonesia menyerah 0-2 dari Irak yang membuat gagal tampil di Piala AFC 2015. Jackson kemudian meninggalkan Timnas Indonesia pada 19 November 2013. Yang keempat ada Wim Rijsbergen. Wim Rijsbergen dipercaya menukangi Timnas Indonesia pada 13 Juli 2011. Ketika itu, pelatih asal Belanda itu diberi mandat untuk mampu mengantarkan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2014. Dalam 2 laga awal pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2014, Timnas Indonesia asuhan Wim Rijsbergen tampil memesona. Ketika itu, Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga setelah mendepak Turkmenistan. Hasil sekali menang dan sekali imbang. Setelah itu, PSSI menyiapkan 3 laga persahabatan sebagai ajang uji coba Timnas Indonesia sebelum berlaga di babak ketiga. Hasilnya tak buruk-buruk amat, karena Timnas Indonesia mampu mengalahkan Palestina dengan skor 4-1, mengimbangi Arab Saudi dengan skor 0-0, dan kalah tipis 0-1 dari Yordania. Namun, cerita berbeda dialami Timnas Indonesia pada event sesungguhnya. Timnas Indonesia asuhan Wim Rijsbergen kalah 5 kali beruntun di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014. Rentetan hasil buruk itu membuat PSSI mengambil keputusan tegas pada Wim Rijsbergen.
Ex-pelatih PSM Makassar itu dipecat pada 11 Januari 2012 atau setelah 182 hari meracik timnas Indonesia. Yang kelima ada Bima Sakti. PSSI membuat keputusan mengejutkan pada 21 Oktober 2018 dengan menunjuk Bima Sakti. Padahal ketika itu timnas Indonesia bakal melakoni event akbar, yakni Piala AFF 2018. Bima Sakti sama sekali belum memiliki pengalaman melatih. Pencapaiannya hanya menjadi asisten Luis Milla selama 1,5 tahun di timnas Indonesia dan U22. Pertimbangan PSSI ketika itu karena meyakini Bima Sakti merupakan orang yang sedikit banyak paham dengan kekuatan timnas Indonesia yang berisikan pemain muda. Keputusan tersebut terbukti keliru. Timnas Indonesia tampil buruk di Piala AFF dan tak mampu lolos ke babak semifinal. Tim Merah Putih mencatatkan sekali kemenangan, sekali imbang, dan 2 kali kekalahan. Bima Sakti kemudian menuntaskan tugasnya sebagai pelatih sementara timnas Indonesia pada 25 November 2018. Kemudian pada Desember 2018, PSSI memberinya kepercayaan menukangi timnas Indonesia U16. Yang keenam ada Peter Huistra. Karir Peter Huistra di timnas Indonesia sebenarnya sudah berlangsung pada 3 Desember 2014. Ketika itu, PSSI menunjuk Peter Huistra sebagai Direktur Teknik Timnas Indonesia. Pada 7 Mei 2015, Peter dipromosikan menjadi pelatih sementara Timnas Indonesia. Sepeninggal Alfred Riedel, posisi kursi panas tersebut belum terisi. Peter Huistra ketika itu diberi tugas untuk membantu Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2018 dan kualifikasi Piala AFC 2019. Namun, masih hitungan hari Peter mengemban jabatan tersebut, PSSI keburu mendapatkan sanksi dari FIFA pada 30 Mei 2015. Yang ketujuh ada Luis Manuel Blanco. Peter Huistra masih lebih beruntung ketimbang pendahulunya Luis Manuel Blanco yang tak pernah diakui. Pelatih asal Argentina itu awalnya diperkenalkan PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia Senior dan U23 pada 7 Februari 2013. Belum sempat membantu timnas Indonesia, nasib Blanco justru terombang-ambing oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat elit sepak bola Indonesia. Selain itu, para pemain timnas Indonesia juga memilih ogah latihan bersama Luis Manuel Blanco.